Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema penting, yaitu tentang kaidah dalam memahami dan mengimani Asmaul Husna. Khafillah rahimakumullah. Asmaul Husna secara bahasa, al-asma artinya adalah nama-nama, jamak taksir dari ismun yang berarti nama-nama. Adapun kata al-husna berarti adalah yang paling bagus dan indah, atau yang maha indah. Al-Asmaul Husna, atau dengan singkatnya kita sebut Asmaul Husna, adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang paling indah atau paling baik, di mana kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita Dia memiliki nama-nama yang husna, maha indah lagi baik. Ada 4 ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menetapkan, mengabarkan kepada kita bahwa seluruh nama bagi Allah Subhanahu wa taala adalah husna. Di dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah asmaul husna, karena itu berdoalah kalian kepadanya. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 110, Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kemudian dalam surah Taha, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dan yang keempat adalah dalam surah Al-Hasyr ayat ke-24, Allah Ta'ala berfirman, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna, ila akhiril ayat. Qafillah rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat tersebut di atas kita memahami beberapa kaidah penting yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam hal memahami dan mengimani Asmaul Husna. Yang pertama adalah Asmaul Husna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kandungan yang pertama atau kaidah yang pertama ini sangat penting kita pahami, bahwa penetapan Asmaul Husna bersifat tauqifiyah, karena hanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menetapkan nama-nama tersebut untuk dirinya, dan kita mengimani, kita mengetahui Asmaul Husna itu hanya bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Al-Qur'anul Karim dan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena itu tidak ada jalan lain dalam menetapkan suatu nama bagi Allah Subhanahu wa taala, satu pun kita menyandarkan atau menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali ada kabar, ada wahyu yang menjelaskan dan menetapkannya, yaitu dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti, berbicara, mengimani tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti apa yang tidak engkau ketahui. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengada-adakan, menetapkan atau bahkan mengimani sesuatu yang tidak kita ketahui kabar beritanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya semua jati diri kita, as-sam',
pendengaran, al-basar, penglihatan, al-fuad, semua, ya, hati kita, apa yang terlintas dalam pikiran kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa nama-nama Allah adalah maha husna, sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya, yaitu asmaul husna. Al asmaul husna, husna di sini adalah isim tafdil yang bermakna, yang berarti yang paling atau berada di puncak kebaikan, yang maha indah, di puncak kesempurnaan baik dan indah. Begitulah makna isim tafdil, yaitu kata husna di sini. Yang berarti tidak ada satupun nama yang lebih baik darinya. Dari kaidah yang kedua ini penting bagi kita untuk memahami bahwa seluruh nama Allah Subhanahu wa taala adalah husna, dalam arti yang sesungguhnya dan sesempurna, yang paling sempurna, bahwa seluruh nama Allah adalah maha baik, maha sempurna, tidak ada sedikit pun cacat dan kekurangan di dalamnya. Kemudian nama-nama Allah yang telah Allah kabarkan dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita mengandung arti nama-nama, ya, bagi Allah Taala dan sekaligus sifat-sifatnya. Ya, di antara kesempurnaan nama-nama Allah adalah nama-nama atau asmaul husna itu bukan sekedar penamaan tanpa sifat, tetapi dia adalah nama-nama yang sesungguhnya, ya, sebagaimana mestinya mengandung sifat-sifat yang mulia lagi sempurna. Tidak sebagaimana nama bagi makhluk. Ketika makhluk memiliki satu nama, boleh jadi, ya, sifat atau keadaannya berbeda dengan apa nama yang disandangnya. Boleh jadi ada seorang yang bernama baik, ya, dengan nama yang indah dan bagus, tetapi jati dirinya tidak menunjukkan nama yang dia sandang. Boleh jadi ada seorang yang memiliki nama terpuji, ya, yang seharusnya, ya, mengandung suatu yang mulia, tetapi pada kenyataannya bisa jadi orang tersebut melakukan hal-hal yang menyelisihi namanya, yaitu dengan melakukan keburukan dan kemaksiatan dan seterusnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, seluruh nama-namanya mengandung arti nama dan sekaligus mengandung sifat-sifat baginya. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, ketika kita membaca ayat atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu asmaul husna, maka dengan demikian kita mengetahui apa yang ditunjukkan, apa yang terkandung dalam nama-nama tersebut berupa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Ar-Rahman, nama bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang berarti dan sekaligus menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat memberi rahmat atau merahmati. Karena kita terjemahkan dengan Allah maha merahmati atau memberi rahmat. Nama yang lain misalnya Al-Alim, Allah maha mengetahui. Ini bukan hanya sekedar nama, ya, tetapi juga mengandung sifat bahwa Allah memiliki ilmu yang sempurna, pengetahuan atau ilmu yang maha sempurna, menunjukkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menamakan dirinya dengan Al-Ghafur atau Al-Ghafir. Sebagaimana dalam ayat misalnya Ghafirudz dzambi wa qabilut taub. Allah Maha Pengampun. Ini juga menunjukkan nama bahwa Allah adalah Al-Ghafur dan Al-Ghafir. Kemudian juga sifat bahwa Allah mensifati dirinya dengan sifat pengampunan atau pemaafan. Kemudian kaidah yang ketiga yang tidak kalah penting dan dijelaskan oleh para ulama kafilah rahimakumullah adalah nama-nama Allah tidaklah terbatas dengan jumlah tertentu. Terkait hal ini, para ulama menjelaskan pembahasan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman
Ya, mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang di dalam lafaz hadis ini Rasulullah mengatakan man ahsaha, barang siapa yang mengihsa'nya, nanti dijelaskan oleh para ulama, maka dia akan dakhala jannah, dijanjikan oleh Rasulullah SAW dia akan masuk surga. Nah, para ulama menjelaskan hadis ini bukan bermaksud membatasi nama-nama Allah Subhanahu wa taala hanya berjumlah 99 nama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sekali nama yang tidak kita ketahui ya jumlah sebenarnya. Ya, tidak terbatas dengan jumlah. Adapun yang kita ketahui jumlahnya adalah apa yang Allah dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam kabarkan. Ya, di antaranya adalah 99 nama yang telah Allah kabarkan kepada kita. Dari mana kita mengetahui dan bisa memahami penjelasan atas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tersebut dengan makna tadi, yaitu sebagaimana yang doa yang dipanjatkan ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan hal tersebut. Rasulullah berdoa dengan doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik maudin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Di dalam doa ini yang panjang, yang cukup panjang, beliau mengatakan as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu. Ini pengakuan ikrar dari Rasulullah SAW yang beliau ajarkan kepada kita umatnya. Aku adalah anak dari hambamu, anak dari hamba perempuanmu, dan seterusnya. Kemudian di dalam ayat ini, di dalam doa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan, beliau menyebutkan, aku bermohon kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwa lak, dengan seluruh nama yang milikmu, dengan seluruh namamu ya Allah, sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengan nama itu. Ya. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang dengan nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Misalnya pada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu. Melalui wahyu kita mengetahui nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia menamakan dirinya dengan nama-nama itu. Di dalam doa ini yang perlu kita garis bawahi adalah ketika beliau mengatakan awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-nama yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu ya Allah. Ini bermakna Allah memiliki nama-nama yang diantaranya ada yang dikabarkan, diberitahukan kepada makhluknya, yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kita mengetahui dari jalan wahyu, dan ada juga yang tidak Allah kabarkan kepada para makhluknya. Dan makna dari apa yang tadi dalil atau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an tentang man ahsaha dakhalal jannah, kata ihsa ya ditafsirkan oleh para ulama mengandung 4 tingkatan ya. Bermakna mengetahui nama-namanya dengan pengetahuan yang benar, kemudian menghafalnya. Menghafal termasuk adalah bagian kandungan dari kata ihsa. Kemudian memahami makna kandungannya ya. Bukan hanya mengetahui dan menghafal nama atau asmaul husna, tetapi mengetahui kandungan maknanya. Kemudian juga dengan berdoa menyebutnya. Doa-doa yang
Banyak sekali telah diantaranya Rasulullah SAW ajarkan, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, misalnya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Di dalam doa dan zikir yang Rasulullah SAW banyak ajarkan kepada kita umatnya, beliau banyak menyebutkan ya nama-nama atau asmaul husna bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebut ya dalam doa-doa yang kita panjatkan, dalam zikir-zikir yang kita lantunkan, yang kita baca. Demikian 4 kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama ketika kita memahami dan mengimani asmaul husna. Kemudian qafillah rahimakumullah, penting bagi kita untuk senantiasa ya membaca dan memahami kandungan asmaul husna, ya, agar pengenalan kita atau ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan atau ma'rifah yang benar, ya. Kita menyembah kepada zat yang kita kenal dari apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita. Dengan pengenalan atau ma'rifah yang benar itulah ya seorang hamba bisa melaksanakan ibadah dengan semakin baik atau dengan lebih baik. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Ar-Rabb, ya, yang berarti Allah Maha memiliki dan mengatur segenap atau seluruh hamba dan urusan hamba. Yang Maha memelihara semua hambanya dengan mengatur dengan aturan yang maha sempurna. Maha sempurna aturan atau tadabir ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam nikmat kepada hambanya dengan fasilitas ya yang begitu sempurna. Kemudian juga ada banyak nama yang memiliki kedekatan arti dan makna. Ya, di antaranya yang mengandung makna pemberian ampunan. Allah Maha mengampuni hambanya. Misalnya dalam Asmaul Husna Al-Afu, ya, yang berarti Maha memberi maaf. Ya. Kemudian Al-Ghafur, Al-Ghafir, kemudian juga At-Tawwab. Ya. 4 nama ini mengandung arti yang dekat, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi hambanya, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna. Ampunan Allah Subhanahu wa taala atau maghfirahnya terbuka siang dan malam bagi hamba-hambanya. Sepanjang kehidupan manusia, sepanjang mereka ya masih hidup di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni. Bahkan ya fil mahsyar, fil akhirah, di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan ya kepada hamba-hambanya yang Ia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu gembira melihat hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepadanya dengan bertaubat kepadanya. Karena itu seorang hamba yang beriman dan memahami Asmaul Husna, khususnya yang mengandung makna Allah Maha Pengampun ini, hendaknya mereka tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiap kali mereka terjatuh, terpuruk dalam kemaksiatan, dia harus segera bangkit dengan bertaubat, beristighfar, memohon ghufran, ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia kemudian berputus asa. Dan ini adalah salah satu ya jalan-jalan syaitan dalam menjerumuskan ya Bani Adam, yaitu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Kemudian di antara nama-nama atau Asmaul Husna yang cukup banyak adalah nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat melimpahkan kebaikan, memberikan kebaikan, mencurahkan anugerah, kenikmatan dengan limpahan curahan yang tidak terbatas dan sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Al-Bar, menamakan dirinya dengan Al-Wahhab,
menamakan dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah adalah Al-Karim, Al-Akram, Ar-Ra'uf. Allah adalah Ar-Razzaq, Ar-Raziq, Al-Mannan, Al-Jawad, dan seterusnya. Banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kesamaan di dalam kandungan sifatnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberi semua bentuk kebaikan dan kemuliaan kepada hambanya. Dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia-Nya, kenikmatan itu meliputi semua makhluknya. Semua makhluk diberi. Bukan hanya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta sekalipun orang yang durhaka, kafir kepadanya, di muka bumi ini tetap diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak serta-merta orang berbuat maksiat, melakukan kekufuran kemudian dicabut nikmatnya, tidak. Tetapi Allah tetap berikan. Banyak di antara mereka yang mendapatkan kejayaan di muka bumi, padahal mereka tetap dalam kufuran atau kafiran mereka. Ini di antara nama-nama yang banyak sekali Allah telah kabarkan kepada kita bahwa Dia adalah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pemberi rezeki, dan dengan pemberian yang berlimpah. Ini di antara contoh, ya, Asmaul Husna yang Allah dan Rasulnya SAW telah kabarkan pada kita, baik dalam ayat Al-Quran Karim maupun hadis-hadisnya yang sahih. Demikian ikhwah fillah rahimakumullah, beberapa kaidah dan contoh dari Asmaul Husna, kaidah dalam kita memahami dan mengimani Asmaul Husna. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita hidayah dan taufiknya. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.